Jika semua orang merasa berhak, pasti akan muncul perebutan. Maka Allah turunkan aturan. Ada yang mendapat bagian, ada pula yang harus gugur. Gugurnya sebagian ahli waris adalah bentuk rahmat agar harta tidak menjadi sumber sengketa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasqutul jaddatu bil ummi. Nenek gugur atau tidak mendapat warisan karena adanya ibu. Wal ajdadu bil abi. Kakek gugur karena adanya ayah. Wa yasqutu waladul ummi ma'al arba'atin. Anak dari ibu atau saudara si ibu gugur karena adanya 4. Al waladi wa waladil ibni wal abi wal jadd. Anak laki-laki atau perempuan, cucu dari anak laki-laki, ayah dan kakek. Wa yasqutul akhu lil abi wal ummi ma'a thalathatin. Saudara sekandung dari ayah dan ibu gugur karena adanya 3. Al ibni wa bunil ibni wal abi. Anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki dan ayah. Wa yasqutu waladul abi biha ula'i thalathati wa bil akhi lil abi wal ummi. Saudara si ayah gugur karena adanya 3 hal tersebut dan juga gugur karena adanya saudara kandung. Hijab hirman adalah terhalangnya seorang ahli waris sehingga tidak mendapat bagian sama sekali karena ada kerabat yang lebih dekat atau lebih kuat nasabnya. Yang pertama, nenek gugur karena ibu. Semua nenek dari jalur ibu atau ayah atau ke atas tidak mewarisi jika ibu masih hidup. Alasannya ibu lebih dekat kepada pewaris daripada nenek. Contohnya, pewaris meninggalkan ibu dan nenek. Ibu dari ayah. Ibu mewarisi sesuai kondisinya, nenek gugur. Jika tidak ada ibu, nenek bisa mewarisi biasanya 1/6 dengan aturan yang lebih dekat menghalangi yang lebih jauh. Jika dua nenek sejajar jalurnya, misalkan nenek ayah dan nenek ibu yang sama-sama derajatnya, mereka berbagi 1/6. Yang kedua, kakek gugur karena ayah. Semua kakek dari jalur ayah ke atas tidak mewarisi jika ayah masih hidup. Contohnya, pewaris meninggalkan ayah dan kakek, ayahnya ayah. Ayah mewarisi sesuai kondisinya, kakek gugur. Yang ketiga, saudara si ibu gugur karena 4 pihak. Saudara si ibu laki-laki atau perempuan gugur bila ada salah satu dari anak pewaris, laki-laki atau perempuan, cucu dari anak laki-laki, keturunan laki-laki, ayah dan kakek dari jalur ayah. Contohnya, ada anak perempuan, jadi saudara si ibu gugur. Ada kakek atau ayah tidak ada. Saudara si ibu gugur, tidak ada anak, cucu, ayah dan kakek. Saudara si ibu bisa mewarisi 1/6 jika 1 orang, 1/3 jika lebih dari 2 orang. Yang keempat, saudara kandung gugur karena 3 pihak. Saudara kandung laki-laki gugur bila ada anak laki-laki pewaris, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan ayah. Contohnya, ada anak laki-laki, saudara kandung gugur. Ada ayah, saudara kandung gugur. Tidak ada anak atau cucu atau ayah, saudara kandung bisa mewarisi sebagai asoba. Di sini kakek tidak disebut sebagai penggugur saudara kandung. Jadi kehadiran kakek tidak otomatis menggugurkan saudara kandung. Sebagian kitab fikih membahas perbedaan perlakuan terhadap kakek. Yang kelima, saudara seayah gugur atas 3 pihak di atas dan ditambah oleh saudara kandung. Saudara seayah gugur bila ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara kandung. Karena kandung lebih kuat dari seayah. Contohnya, ada saudara kandung, saudara seayah gugur. Ada anak laki-laki, saudara seayah gugur. Tidak ada anak atau cucu atau ayah atau saudara kandung, saudara seayah bisa mewarisi sebagai asoba. Contohnya, pewaris meninggalkan ibu dan nenek. Ibu mewarisi 1/3 atau 1/6 sesuai keadaan. Nenek pewaris meninggalkan ayah dan kakek. Ayah mewarisi 1/6 plus asobah jika ada anak atau asobah penuh jika tanpa anak. Kakek gugur. Pewaris meninggalkan 1 saudara si ibu dan 1 anak perempuan. Saudara si ibu gugur karena ada anak. Anak perempuan mewarisi setengah atau bersama yang lain. Pewaris meninggalkan saudara kandung dan ayah. Saudara kandung gugur karena ada ayah. Ayah mengambil bagiannya. Pewaris meninggalkan saudara kandung dan saudara seayah. Saudara seayah gugur tertutup oleh saudara kandung. Intinya, yang lebih dekat menutup yang lebih jauh. Asal atau garis atas, ayah dan kakek, dan garis bawah anak dan cucu biasanya menutup saudara. Wallahu a'lam bishawab.